Yang di sini kan yang jadi korban saya. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa itu nggak ada kepikiran. Diapain lagi habis itu? Udah ditonjok sama ditendang. Diapain aja itu pas Disiksa. Diapain? Ditonjok semua disabet. Terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Kalau ICJR ditanya sampai sejauh mana reformasi kepolisian, ya panglimanya Pak Prabowo mau sampai kemana ini terjadi. Dan saya kira tidak terlihat juntrungannya gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Situasi itulah yang dialami Hogi Manaya dan istrinya Arsita. Sang istri Arsita menjadi korban penjambretan di jalanan. Ketika kedua pelaku dikejar suami dan meninggal usai kejar-kejaran, justru suami Arsita lah yang menjadi tersangka kepolisian. Arsita Manaya mungkin tak menyangka Sabtu 26 April 2025 menjadi titik awal proses hukum yang dialami suaminya. Arsita yang sehari-hari bekerja menyuplai makanan ringan ke beberapa tempat, pagi itu sedang mengantar pesanan pelanggannya. Saya itu pagi itu ngambil jajan pasar di area pasar Patok. Di kota itu suami saya ngambil jajan pasar di area Berbah. Karena kita berlawanan arah, jadi saya memutuskan untuk saya naik motor, suami saya naik mobil. Kemudian di atas jembatan Layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu. Saat sedang mengantar pesanan dan melintasi kawasan Jalan Laksda Adis Cipto, disitulah Arsita kemudian menjadi korban penjambretan oleh dua orang menggunakan sepeda motor. Sekitar Jembatak atau Babarsari itu saya dijambret, Mas. Tas saya itu di-cutter talinya. Di-cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak, Mas. Jambret. Teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran, Mas, sama jambretnya itu. Arsita mengaku saat itu kaget dan panik karena menjadi korban penjambretan. Terlebih saat itu kondisi jalan sedang sepi. Suami Arsita yang melihat penjambretan mengejar kedua pelaku. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga kedua pelaku menabrak tembok dan terjatuh. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti. Dipepet lagi, tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar. Naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat Bakpia itu langsung terpental ke jalan. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini. Itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter, Mas, jambretnya itu. Arsita dan suaminya Hogi pun diperiksa di bagian lalu lintas Polres Sleman. Arsita menyebut mereka diperiksa hingga sore hari dan diperbolehkan pulang. Namun Arsita kaget ketika suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa
menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Yang di sini kan yang jadi korban saya. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Arsita dan suami pun baru mendapat pendampingan hukum ketika suaminya berstatus tersangka. Di tengah kebingungan akan proses hukum, Arsita dan suaminya meminta bantuan dari tetangganya yang berpraktik pengacara. Kebetulan orang tuanya Mbak Arsita itu tetangga saya. Jadi kemudian ketika orang tuanya Mbak Arsita ini menemui saya, kemudian Mbak Arsita juga dipanggil menemui saya, kemudian Mas Yogi memberikan kuasa kepada kami, begitu. Arsita tak menyangka berkas perkara suaminya dinyatakan lengkap oleh polisi dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. 21 Januari 2026, Kejaksaan pun menyatakan suami Arsita harus ditahan. Mendengar itu, pengacara dan Arsita mengajukan penangguhan penahanan kepada suaminya. Permintaan Arsita dikabulkan jaksa dengan syarat suaminya berstatus tahanan kota dan diberi alat pelacak di kakinya. Bingung akan nasib suaminya, Arsita pun menyampaikan keluhannya melalui salah satu akun media sosial. Tak disangka, keluhannya mendapat perhatian dari warganet. Dukungan untuk Arsita dan suaminya begitu deras hingga menarik perhatian Kejaksaan Negeri Sleman. Jaksa pun memfasilitasi pertemuan mediasi untuk restoratif justice atau keadilan restoratif. Pertemuan digelar pada 26 Januari 2026 melalui sambungan dalam jaringan karena keluarga kedua pelaku penjambretan berada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pertemuan dihadiri oleh masing-masing keluarga, didampingi penasihat hukum termasuk polisi. Meski pertemuan itu belum mencapai kesepakatan, Arsita sempat menyampaikan akan memberikan uang duka kepada keluarga penjambret. Meski demikian, belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal itu. Sebenarnya kalau untuk tali asi saya bersedia dari pertama. Cuman tali asinya saya juga kurang berkenan jika ditentukan jumlahnya. Sudah ada angka, Bu? Belum sih, tapi sudah saya sampaikan. Bahwasanya saya bersedia memberi tali asi, tapi saya sesuai dengan kemampuan saya dan suami. 2 hari usai pertemuan mediasi pertama, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus yang menimpa Arsita dan suaminya. Anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Safarudin, tak mampu membendung kekesalannya ke Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo. Kajari Sleman pun tak luput dari cicaran mereka terkait penanganan kasus ini. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Kalau di KUHP Lamu Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Dalam rapat di Komisi 3 DPR RI, Kapolresta Sleman Kombes Edi pun memohon maaf kepada publik dan mengakui kurang tepat dalam penerapan pasal yang digunakan. Apa yang dirasakan saudara Oki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Dan
DPR pun meminta kejaksaan menghentikan proses hukum yang menimpa Hoge. Terhadap Pak Hoge ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Tak butuh waktu lama, Kejaksaan Negeri Sleman pun menyatakan kasus Hoge dihentikan secara hukum. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selaku penuntut umum, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya, tanggal 29 Januari 2026. Terkait putusan Kejaksaan Negeri Sleman, Arsita dan suaminya menyatakan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kasus yang menimpanya. Senang sekali lagi saya sama Suki itu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, terutama warganet ya yang sangat membantu kami. Tak hanya Hoge, wajah penegakan hukum saat ini juga tercermin dari kisah Sudrajat, penjual es kue yang dianiaya karena dituding menggunakan bahan spons. Diapain lagi habis itu? Udah ditonyok sama ditendang. Diapain aja itu pas Disiksa. Diapain? Ditonyok semua disabet. Sudrajat, warga Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah 30 tahun berjualan es kue. Pria berusia 50 tahun dengan 5 anak ini sehari-hari mengandalkan pendapatannya dari berjualan es kue. Setiap hari, Sudrajat mengambil es kue di kawasan Depok Lama. Es kue itu kemudian dijual Sudrajat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Jualan es kemana aja? Masih tetap Kemayoran. Kemayoran. Udah berapa lama sih? 30 tahun. 30 tahun. Itu jualannya 30 tahun di sana mulu? Tetap aja di sekolah aja. Di sekolah? Tapi ramai sih sekolahnya, penuh. Kemana aja Kemayoran tuh biasanya? Kemayoran dan juga pinggir kali, pasar. Jadi kalau ngambil setiap hari di Depok? Di Depok, berangkat dari sana jam 7. Sampai di sana jam berapa biasanya? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 5 sore. 5 sore. Habis tuh pasti? Habis. Sudrajat tak menyangka Sabtu 24 Januari yang lalu menjadi hari yang tak terlupakan dan memicu trauma kehidupannya. Sudrajat tak menyangka panggilan dari pembeli yang belakangan diketahuinya sebagai polisi berbuntut panjang. Sudrajat dituduh menjual es yang terbuat dari spons. Siapa yang? Itu yang polisi, gitu. Yang satu tentara cobain, nggak enak. Terus bocah-bocah nggak enak. Ya abang racun. Ini yang tentara saya ditonjok, ditendang sama dia. Abang jangan kasih racun bang ini. Wah ini bukan es racun, es beneran, es kue. Dari Along Depok Lama. Diapain lagi habis itu? Udah ditonjok sama ditendang. Diapain aja itu pas disiksa. Diapain? Ditonyok semua disabet nih. Meski menjelaskan kuenya asli dan bukan dari bahan berbahaya untuk dikonsumsi, penjelasan Sudrajat tidak dihiraukan. Sudrajat mengingat ia bahkan diinterogasi sejak pagi hingga ketemu pagi. Usai diduga mengalami penganiayaan, Sudrajat diperbolehkan pulang dan diberi uang Rp300.000. Itu pas di Kemayoran? Iya. Kalau di kantor polisinya? Polisi enggak. Ditanya-tanya aja? Tanya doang. Nanyanya apa aja itu? Ini kayak nanyanya, ini SAC apa bukan? SAC Pak, bukan palsu. Terus pulang jam berapa? Jam 3 malam. 3 malam? Pas azan subuh, pas hujan gede deh. Dianterin?
Enggak, jalan kaki. Dari kantor polisi itu dianterin atau? Nganterin dari Depok. Habis di Depok dia pulang duluan, ya diangkat. Ada kasih duit 300.000? 300.000 doang. Pukulnya, SQ-nya lembek. Rugi saya. Sampai nangis, lembek. Sudah jatuh tertimpa tangga. Usai pulang dalam kondisi luka lebam, Sudrajat justru dipecat dari pekerjaannya sebagai penjual es kue. Sampai nangis, lembek. Pang-pang esnya hancur. Jadi pecat sama bosnya. Jangan jalan lagi lu, pergi. Disuruh pergi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut, hasil uji laboratorium forensik, es kue yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya. Hal ini sama dengan temuan tim laboratorium pemeriksaan keamanan pangan Polda Metro Jaya sebelumnya. Atas dugaan penganiayaan dan kesalahan dalam tudingan es berbahan spons, Serda Heri, Babinsa Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, serta Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa, Aibtu Ikhwan, datang meminta maaf secara khusus ke Sudrajat di Bojonggede. Yang bakal musola, minta maaf, minta bakal kaki, yang disujud. Yang mukul kan, bukan saya mukul. Saya diem, ini saya disiksa, ya Allah. Tapi Allah Maha Kuasa melindungi saya. Nanang Supriyono, RT di kawasan rumah Sudrajat mengakui Sudrajat kurang cakap saat berkomunikasi. Menurut Nanang, hal inilah yang menjadi penyebab Sudrajat susah menjelaskan terkait kelayakan es kuenya untuk dikonsumsi. Kalau sehari-harinya Pak Sudrajat orangnya baik, tapi omongannya kurang, ada kekurangan Pak. Kekurangannya apa? Cara komunikasi? Komunikasinya Pak kurang bagus. Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Babinsa Koramil 07 Kemayoran, Serda Heri Purnomo dalam kasus Sudrajat. Serda Heri ditahan maksimal selama 21 hari. Ia juga dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai upaya pembinaan dan penegakan tata tertib organisasi. Pertanggal 30 Januari lalu, melalui keterangan tertulis Komandan Kodim 0501 JP, Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman menulis, telah melaksanakan sidang hukuman disiplin militer terhadap prajurit kami, Babinsa 03 Koramil 07 Kemayoran Kodim 0501 JP. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman berat. Berbeda dengan Babinsa, Polda Metro Jaya justru tidak memberi sanksi kepada Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa, Aibtu Ikhwan, dengan dalih tak terbukti menganiaya. Namun Polda tidak menjelaskan terkait dugaan fitnah Aibtu Ikhwan karena menyebut kue yang dijual Sudrajat berbahan spons dan berbahaya. Terkait tentang seorang Babin Kamtipmas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat ya. Sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtipmas tidak melakukan pemukulan, dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtipmas. Presiden telah membentuk tim reformasi Polri termasuk merevisi Undang-Undang TNI. Namun, mengapa kekerasan terhadap masyarakat sipil termasuk penegakan hukum kerap terjadi? Kalau ICJR ditanya sampai sejauh mana reformasi kepolisian, ya panglimanya Pak Prabowo mau sampai kemana ini terjadi? Meski Kejaksaan Negeri Sleman sudah menghentikan penuntutan perkara Hogi Minaya, perhatian publik tidak berhenti. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhir Januari lalu akhirnya menonaktifkan sementara Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo. Selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto
terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Iwasda. Nah, itu kan adanya dugaan pelanggaran. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR, Erasmus Napitupulu menyebut, tak seharusnya penanganan kasus Sudrajat dilakukan hanya dalam tataran etik kepolisian atau TNI. Erasmus menilai kasus Sudrajat juga tidak layak diproses secara restoratif justice karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Iya, itu ada pidananya dan ini KUHP baru ya, 529 530. Ini juga sama. Mempidana pejabat yang mengambil menarik keterangan dengan kekerasan itu sudah ada dalam KUHP lama. Tapi KUHP baru memperkenalkan satu delik baru, yaitu delik penyiksaan, 530 KUHP baru. Pertanyaannya, penyidik berani nggak memeriksa polisi dan TNI yang terlibat? Lalu kemudian orang bertanya, boleh nggak TNI-nya diproses? Boleh, di KUHP kita, KUHP baru kita ada koneksitas. Dan ini juga ketentuan di KUHP lama. Apa itu koneksitas? Koneksitas itu adalah ketika TNI gitu ya, militer melakukan tindak pidana di ranah sipil gitu loh. Jadi penyidikan penuntutan dilakukan bersama-sama dengan peradilan umum. Presiden Prabowo telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri November 2025. Dengan target minimal 3 bulan bekerja, komisi ini diharapkan mampu mempelajari dan memberi rekomendasi kepada Presiden untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan. Rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan Komisi Percepatan Reformasi Polri diharapkan mampu membuat Polri lebih profesional, termasuk dalam hal penanganan perkara. Salah satu wacana yang berkembang dalam reformasi Polri adalah menempatkan lembaga itu menjadi setingkat kementerian atau berada di bawah kementerian. Presiden Prabowo di akhir Januari lalu sempat mengundang beberapa tokoh ke rumahnya di Kertanegara. Salah satu yang diundang adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Abraham Samad mengeklaim dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan akan ada peluang Polri di bawah kementerian. Itu berkembang dalam diskusi itu sehingga Pak Susno, teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan setengah-setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo. Padahal sebelumnya dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolri menegaskan lebih memilih jadi petani dibandingkan Polri berubah bentuk menjadi kementerian. Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Polisi sekarang jadi petani, Mas, ngurusin MBG, ngurusin program-program pemerintah yang harusnya tidak dilakukan oleh pihak kepolisian begitu ya. Petani tanda kutip ya, mengerjai apa yang tidak menjadi tugas pokok dan fungsinya. Dalam catatan Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2025, kasus-kasus kekerasan oleh aparat mencapai 71 kasus. Pelaku terbanyak adalah kepolisian termasuk BRIMOB, disusul TNI dan gabungan antara TNI Polri. Kasus yang dialami Hogi Minaya dan Sudrajat hanyalah contoh kecil beberapa kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat, termasuk dugaan kekeliruan penanganan kasus oleh aparat. Keadilan bisa jadi datang terlambat bagi rakyat kecil yang ada di proses hukum, tetapi keadilan itu tidak seharusnya hilang untuk mereka.
kalau ICJR ditanya sampai sejauh mana reformasi kepolisian, ya panglimanya Pak Prabowo mau sampai kemana ini terjadi.